Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami di sini memperkenalkan diri, kami dari kelompok satu. Sebelumnya, berterima kasih juga kepada Pak Bagas dan Bu Lantika sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar rekayasa dan desain kelas 76 SAPPK Kampus Cirebon, kepada asisten dosen Kak Japran dan Kak Putu. Kelompok kami di sini terdiri dari 6 anggota, yaitu Amelia Al-Nasar Hasna, Anargia Samika Andis Desendrianto, Yahayu Kinasih, Julius Christian Eliezer, dan Nafi Akbar. Outline yang akan kami bawakan pada saat ini yaitu ada 10. Yang pertama mengenai latar belakang, kedua kriteria desain, ketiga konsensus building beserta alasannya, keempat alternatif solusi, kelima langkah-langkah dalam mengerjakan suatu multi kriteria analisis, yang keenam multi kriteria analisis, yang ketujuh perankingan, kedelapan konsep desain terpilih, 9 penyempurnaan spesifikasi desain terpilih, dan yang ke-10 yaitu kesimpulan. Untuk yang pertama latar belakang. Dalam model proses kreatif terdapat beberapa tahapan yang dilakukan secara bertahap. Salah satunya yaitu adanya tahap evaluasi. Tahapan ini adalah tahap evaluasi terhadap pemberian nilai terhadap kualitas tertentu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan dalam membuat keputusan alternatif. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dalam alternatif desain yang dipilih, kemudian untuk melihat pada kekuatan dan kelemahannya dengan memandang secara positif. Kemudian, saya akan menjelaskan konsensus building beserta alasannya. Ada 6 kriteria desain untuk mengukur kinerja desain proyek kami, yaitu keamanan, masih ada sedikit kekurangan yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Oleh karena itu, sangat penting keamanan bagi objek yang akan dipasang dan orang yang berada di sekitarnya. Kemudian, keindahan. Walaupun produk ini kecil, namun dengan adanya keindahan, maka produk saat dipasang di suatu objek tidak akan mengganggu. Lalu biaya, produk ini merupakan produk massal sehingga pertimbangan harga sangat dibutuhkan dalam produksinya. Keempat, pendaya gunaan. Dalam suatu produk ini, kebermanfaatan sangat penting untuk meminimalisir kontak langsung antar orang di antrian atau tempat duduk. Kelima, akseptabilitas. Produk ini sangat membantu dalam meminimalisir terjadinya kontak antar orang dalam antrian atau tempat duduk, sehingga dengan adanya produk ini, keberterimaan dari pemerintah dan masyarakat akan antusias. Yang terakhir, tahan lama. Dikarenakan menggunakan sumber energi baterai dan pendeteksi sensor, maka sangat penting adanya perawatan yang membuat produk bisa tahan lama. Kemudian ada 3 konsep desain yang terpilih. Yang pertama, desain dari Andis. Kelebihan dari desain produk ini adalah desain produk tidak memakan tempat, komponen pada desain produk terhitung murah sehingga harga pemasaran tidak terlalu tinggi, komponen mudah didapatkan di toko elektronik dan toko online, dan sensor bisa mendeteksi orang maupun benda dengan baik bagi yang mendekati tempat yang tidak diperbolehkan untuk ditempati. Namun ada beberapa kekurangan, yaitu banyak rangkaian sehingga membuat produk lumayan cepat menjadi panas, pelindung dari kaca sehingga sangat terjelas terlihat komponen, kemudian banyaknya penggunaan baterai sehingga sebagai sumber energi karena arus akan terus mengalir baik di saat ada pelanggaran ataupun tidak. Kemudian teknis dari produk ini adalah alat diletakkan di depan sandaran kursi yang tidak seharusnya ditempati atau tempat duduk yang diberi tanda silang. Alat ini tidak akan memakan banyak ruang karena ukurannya yang minimalis. Cara kerja dari alat ini yaitu ketika terjadi pelanggaran, maka alat akan mengeluarkan bunyi dari buzzer yang dideteksi oleh sensor karena adanya gerakan ataupun objek yang mendekati sensor. Apabila tidak ada suatu pelanggaran, maka alat tidak akan mengeluarkan bunyi yang menandakan tidak adanya suatu pelanggaran yang terjadi. Baik, selanjutnya merupakan pemaparan dari desain kedua yang disusun oleh Amelia Al-Nasar Hasna. Berikut ini merupakan daftar kelebihan dari desain 2, yaitu desainnya simple, tidak memakan banyak ruang untuk instalasi alat, lalu bahan kuat tetapi ringan, sumber energi terbuat dari baterai mudah didapatkan, lalu menggunakan sensor visual sehingga pelanggar akan segera terdeteksi sebelum menyentuh permukaan kursi. Sedangkan untuk kekurangan dari desain kedua yaitu tidak terdapat lampu LED yang akan menyala saat alarm berbunyi, perlu mengganti baterai secara berkala, belum ada indikator atau penanda jika baterai habis dan sudah saat diganti. Lalu
Karena apalagi hanya berupa kaca transparan, maka rakitan alat masih dapat terlihat dan mengurangi estetika. Adapun teknis produk dari desain 2, berikut ini penjelasannya. Alat dipasang di sandaran kursi dengan penyangga berupa kawat yang dikaitkan ke sandaran kursi agar alat tidak terjatuh. Alat ini menggunakan sensor visual sebagai pendeteksi pelanggaran social distancing. Jika ada orang yang akan menduduki kursi yang dipasang oleh alat ini, maka akan terdeteksi oleh sensor visual dan buzzer pada alat akan mengeluarkan bunyi yang nyaring. Adanya bunyi ini akan membuat seseorang merasa segan dan akan segera meninggalkan kursi yang tidak seharusnya diduduki. Jika tidak ada orang atau benda apapun yang terdeteksi oleh sensor, maka buzzer tidak akan mengeluarkan bunyi. Hal ini menandakan tidak adanya pelanggaran social distancing yang terjadi. Selanjutnya, ada alternatif desain ketiga yang dibuat oleh Julius Christian Eliezer, memiliki kelebihan yang pertama lebih stabil karena terdapat penampang dan penjepit terhadap sandaran kursi, yang kedua lebih aman karena terdapat tambahan perekat, yang ketiga dapat dibongkar pasang. Namun, terdapat kekurangan. Yang pertama, ada desain belum mempresentasikan dimensi yang proporsional, contohnya perbandingan ukuran Arduino Uno terhadap breadboard. Yang kedua, material terbuat dari kaca sehingga berpotensi pecah. Dan yang terakhir, kabel belum didesain rapih di dalam. Next, ada teknik produk desain ketiga yang alat dipasang dengan cara dijepit pada sandaran kursi yang tidak boleh ditempati. Alat ini berukuran kecil sehingga tidak akan mengganggu para pengguna fasilitas di sisi kursi yang tidak dipasang alat. Alat menggunakan sensor gerak yang dimana ketika ada suatu pelanggaran, maka Arduino Uno akan mengeluarkan bunyi nyaring, namun tidak sensor gerak tidak menerima adanya gerakan maupun pelanggaran, maka Arduino Uno tidak akan mengeluarkan bunyi yang menandakan tidak adanya suatu pelanggaran. Selanjutnya ada langkah-langkah multikriteria analisis. Kelompok kami menggunakan kuesioner kelompok dengan cara yang pertama memilih konsensus building berupa kriteria yang diperlukan untuk suatu desain produk. Yang kedua, membuat perbandingan antara satu kriteria dengan kriteria yang lainnya. Yang ketiga, membuat pembobotan dengan cara membagi dengan jumlah. Yang keempat, melakukan penilaian terhadap alternatif desain yang terpilih untuk menentukan produk yang akan dipilih dan disempurnakan. Kelompok kami memilih 4 platform, yaitu yang pertama ada WhatsApp, Google Drive, Google Forms, dan Zoom. Berikut ini merupakan hasil dari penilaian multikriteria analisis untuk produk kami. Keamanan terhadap keamanan mendapat nilai 1, keamanan terhadap keindahan mendapat nilai 1, keamanan terhadap biaya mendapat nilai 1, keamanan terhadap pendayagunaan mendapat nilai 0, keamanan terhadap akseptabilitas mendapat nilai 1, sehingga dapat kita lihat di sini bahwa kriteria pendayagunaan memiliki nilai tertinggi, sedangkan kriteria lain yaitu tahan lama dan keindahan memiliki nilai terendah. Boleh di next. Selanjutnya, kami melakukan perhitungan berdasarkan penilaian nilai analisis multikriteria, sehingga didapatkan total nilai sebesar 21/21. Selanjutnya, kami mendapatkan nilai bobot berdasarkan nilai perhitungan tadi, didapatkan hasil sebagai berikut. Di posisi pertama ada pendayagunaan dengan bobot sebesar 0,2857. Selanjutnya di posisi kedua ada kriteria keamanan dengan bobot 0,2381. Akseptabilitas dan biaya pada posisi ketiga dengan bobot 0,1429, dan terakhir ada tahan lama dan keindahan dengan bobot 0,0952, sehingga didapatkan hasil akhir dengan total bobot sebesar 1. Dari multikriteria analisis memiliki keterangan yaitu penilaian dengan kualitas terbaik dikonversi dengan angka tertinggi yaitu 3, sedangkan penilaian dengan kualitas paling rendah dikonversi dengan angka yang terendah yaitu 1. Keamanan memiliki tingkat yang paling rendah itu 1 dan paling tinggi itu 3.
dari keindahan itu kurang estetis itu adalah 1, dan paling estetis itu 3. Biaya kalau paling mahal itu nomor 1 dan yang paling murah itu nomor 3. Daya gunaan merugikan itu di angka 1 dan bermanfaat itu di angka 3. Akseptabilitas itu pasif di angka 1 dan antusias itu di angka 3. Tahan lama itu mudah rusak di angka 1 dan awet di angka 3. Lalu di sini terlihat tabel yaitu dari produk desain 1, keamanan memiliki nilai sedang itu 2, keindahan itu dia normal, memiliki biaya yang murah, daya gunaan dengan bermanfaat, dan akseptabilitas antusias dengan tahan lama rawan rusak. Dari produk desain 2 itu memiliki keamanan sedang, keindahan normal, biaya dengan standar, pendaya gunaan bermanfaat, akseptabilitas antusias, tapi tahan lama dengan dia rawan rusak. Lalu yang produk desain 3 itu dia memiliki keamanan paling tinggi, keindahan dia estetis dengan biaya tapi biayanya mahal, pendaya gunaan bermanfaat, akseptabilitas pasti antusias dengan tahan lama itu yaitu awet. Lalu di sini terdapat grafik. Yang pertama itu ada yang warna biru yaitu keamanan. Produk desain 3 memiliki keamanan yang paling unggul, lalu keindahan, lalu dilanjuti lagi produk desain 3. Dan biaya diungguli oleh produk desain 1, pendaya gunaan ketiga produk desain itu memiliki keunggulan yang sama, akseptabilitas itu produk desain 3 yang memiliki keunggulan, lalu tahan lama itu memiliki di produk desain 3. Boleh di next. Lalu di sini terlihat pie chart dengan skor. Lalu dari skor produk desain 1 memiliki nilai 2,5715 dengan persentase 33%. Produk desain 2 memiliki nilai 2,4286 dengan persentase 32%. Lalu produk desain 3 memiliki nilai 2,7142 dengan persentase 35%. Pengambilan keputusan diambil berdasarkan skor solusi dengan nilai tertinggi yaitu produk desain 3 dengan total skor 2,7142 dengan persentase 35%. Baik, selanjutnya untuk konsep desain terpilih ada pada konsep desain ketiga, di mana adapun penyempurnaan spesifikasinya yaitu penjepit maupun perekat disesuaikan dengan sandaran kursi, kaca akrilik dengan ketebalan minimal 3 mm, baterai A digantikan dengan baterai 9 volt dan diposisikan di belakang. Arduino Uno digantikan dengan Arduino Nano, memperbaiki posisi LED merah agar menghadap ke atas. Baterai dan pasif infrared diletakkan ke dalam bagian alat. Kemudian penambahan ataupun pemasangan klem agar kabel lebih rapi. Penambahan ataupun pelapisan sensor menggunakan bahan plastik ABS berwarna netral agar rakitan tidak terlihat dari luar. Dan yang terakhir, mendapatkan indikator ataupun penanda jika baterai sudah habis dan perlu diganti. Dan adapun kesimpulan dari hasil presentasi ini yaitu evaluasi pada desain produk ini berguna untuk melakukan pengendalian mutu ataupun quality control, mencari sesuatu yang kurang pada desain produk dan segera melakukan perbaikan atau penyempurnaan spesifikasi desain produk melalui kriteria dan alternatif dari proses building yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun hal yang terpenting dari evaluasi desain ini adalah untuk mengidentifikasi apa saja yang perlu ditingkatkan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dalam pendayagunaan suatu produk bagi orang banyak. Dan mungkin itu saja dari kelompok 1 atas presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.